Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Malam ini saya berada di Hotel Tugu, Kota Blitar, ditemani bersama Mas Upi Suprianto. Ya. Selamat malam Mas Upi. Malam Pak Yopi. Mas Upi ini koordinator Indonesian Creative City Network Jawa Timur. Ya, jadi saya senang sekali bisa ketemu sama panjenengan malam ini. Ngobrol-ngobrol banyak ini nanti kita. Siap. Ini asik. Gimana Mas Upi? Mas Upi ini kan asli Blitar. Ini kebetulan kita pas di Hotel Tugu, kita ngopi di sini. Katanya ada sedikit tahu tentang kopi ini Mas. Bos. Ceritanya piye Mas? Aku penasaran nih ceritanya. Kopi saya tuang dulu Pak. Iya. Saya tuang dulu. Aku tak yang ngicipin. Saya cek dulu Pak. Ini kayaknya Robusta ini. Benar Pak Yopi, ini kopi Robusta. Robusta ini. Jadi kalau Pak Yopi kenalkan saya sebagai koordinator Indonesia Creative City Network Jawa Timur. Tapi emang saya adalah anak yang lahir di Blitar, besar di Blitar, emang berproses di Jakarta, di Jogja, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Yeah. Nah, ngomongin Blitar, saya sangat mencintai Blitar. Bahwa kenapa saya bilang tadi sempat berdiskusi tentang kopi ini adalah kopi Blitar. Kopi ini adalah kopi Kawisari, produknya dari Hotel Tugu. Kawisari itu ada di Semen, Kabupaten Blitar. Ini adalah sebuah produk kopi yang sudah Indonesia bahkan ke internasional. Karena ada di beberapa Hotel Tugu dan ada beberapa di supermarket nasional gitu tentang kopi Kawisari ini. Kopi ini lumayan terkenal dan enak. Banyak sekarang orang yang nggak tahu bahwa loh ini dijual di supermarket itu? Iya, ada. Ini kan orang-orang Blitar sendiri nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin terlalu premium kalau yang ke Tugu tahu, tapi kalau yang belum pernah ke Tugu nggak tahu bahwa ini adalah kopi premium dari Blitar yang sudah nasional. Jadi ya ternyata Blitar itu juga ada produk-produk kopi yang yang kelas nasional ya, yang sudah selain itu mungkin juga yang saya tahu juga ada kopi Karanganyar itu Mas ya. Karanganyar dan lain-lain ya. Ini senang sekali ya tahu kayak gini. Berarti sebenarnya Blitar itu punya potensi-potensi produk-produk makanan minuman yang bisa dipasarkan. Ya. Terus selain itu apa kegiatannya, Mas? Hari ini kita lagi onboarding produk UMKM. Kalau tidak salah kemarin sering ketemu sama Pak Menteri BUMN ini. Oh iya. Ceritanya gimana? Cerita dikit-dikit. Kalau dengan Kak Eto, saya nyebutnya Kak Eto. Ya. Kak Erick Thohir itu kebetulan juga pembina dari Indonesia Creative City Network. Beliau dengan kami, dengan saya, dengan brand Blitarnya, saya kan punya Blitar Creative Festival dan Soekarno Festival. Yeah. Nah, kebetulan beliau ajak kerjasama nih dengan Soekarno Festival untuk menjadi opening Sarinah Department Store Jakarta, Tamrin. Nah di situ kita kembali lagi kalau ngomongin Sarinah. Sarinah itu adalah sosok wanita yang sangat melekat dengan Kusno atau Soekarno. Kita lagi kan. Yeah. Dan di situ juga bicara soal UMKM lagi Pak Yopi. Banyak UMKM yang akan tampil di Sarinah nantinya. Jadi Sarinah itu rencananya akan dibuka grand opening di Maret 2022. Sebentar Mas. Sarinah itu siapa? Sarinah, Saya pikir ini Sarinah itu memang namanya mall itu Sarinah. Oh, enggak. Itu gimana? Sarinah itu beliau adalah seorang mbokbannya Soekarno. Mbokban. Jadi Soekarno kecil itu, Soekarno lahir itu Surabaya. Ya. Lahir di Surabaya, terus sempat Sidoarjo. Dia sakit-sakitan, akhirnya dibawa sama bapaknya Pak Sukami dan ibunya Ibu Ayu Iman Rai, dibawa ke Tulungagung. Di Kepatihan Tulungagung itu ada rumahnya kakeknya bernama Mbah Joti Kromo. Mbah Joti Kromo ini ketika Kusno, nama kecilnya Kusno ya. Si Soekarno ini sakit-sakitan, di situ akhirnya dia ada seorang mbokban atau baby sister pengasuh yang bernama Sarinah. Nah, kenapa Sarinah ini namanya melekat sekali dengan seorang Soekarno? Karena gini, seorang
kasih sayang seorang baby sister ini sangat berbeda dengan baby sister lainnya. Di situ dia mengajarkan untuk mencintai ibunya, terus mencintai negerinya, bangsanya. Padahal pada era penjajahan, kalau dihitung bahwa Soekarno itu lahir 1901, pada saat itu mungkin si Soekarno Kusno ini usianya masih 7 tahunan, 7 tahunan. Nah, itu yang mengajarkan kata-kata pertama itu adalah seorang Sarinah, sehingga Sarinah itu benar-benar membekas di hatinya Soekarno. Akhirnya ketika Soekarno menjadi seorang presiden, beliau membangun sebuah pusat pertokoan tertinggi pertama di Indonesia dengan nama Sarinah. Sebagai kasih sayang dari seorang Soekarno kepada seorang wanita. Kenapa bukan dengan wanita? Wanita itu adalah orang yang hebat, yang isinya Sarinah itu adalah UMKM. Jadi emang disimbolkan dengan Sarinah dengan seorang wanita. Jadi emangnya Sarinah kedepannya pengen menjadi jendela UMKM Indonesia. Itu Mimi Soekarno. Dan hari ini kebetulan karena mungkin saya adalah orang Blitar, dan terus saya juga founder Soekarno Festival, kenal Kak Eto dengan Indonesia Creative City Network. Beliau ingin bahwa Sarinah itu dikembalikan rohnya dengan kekuatan Soekarno. Jadi Soekarno Festival nanti tahun depan yang akan diadakan di Sarinah itu tajuknya ini. Ya, jadi sama seperti mengembalikan marwah Sarinah Department Store dengan kekuatan Soekarno yang isinya adalah produk UMKM. Berarti sakjane iki zaman dulu itu Pak Karno itu sudah memikirkan tentang UMKM ya Mas ya, dan tengah ekonomi. Nah itu yang sekarang kita lihat ini kan UMKM itu kadang-kadang tidak terjembatani antara yang sekarang market digital itu sudah melaju kencang, sedangkan saya lihat itu kadang-kadang UMKM itu tertinggal justru malah kadang-kadang seringkali UMKM itu hanya sebagai alat korporasi besar itu untuk memasarkan produk-produknya. Sekarang kita lihat warung-warung itu semuanya kan sudah renteng-rentengan itu. Itu sudah produk pabrik-pabrik. Zaman dulu kan ada. Ketika zaman saya kecil itu ya warung bikin kopi ya ngulek dewe, itu kan produk kita sendiri. Tapi kan kalau sekarang enggak. Dulu beli es jeruk. Ya jeruk beneran, jeruk diperes ya gula. Kalau sekarang kan sudah Nutrisari, itu kan sebagai tangan panjang dari korporasi sebenarnya. Nah itu saya apalagi sekarang sudah zaman digital. Jadi ekonominya sudah melaju kencang, sedangkan UMKM kita itu kadang-kadang sering tertinggal. Nah itu kalau dari Mas, dari kacamata pemuda seperti panjenengan, itu sebenarnya apa yang kira-kira bisa dikerjakan oleh mungkin pemerintah dan semua stakeholdernya itu kira-kira apa sih? Jadi gini, kalau ngomongin Kota Blitar coba kita kembali lagi ke Kota Blitar. Kota yang kecil itu sebenarnya harusnya memain sebuah kota yang lebih enak. Kita lihat aja bahwa kita cek aja lah satu-satu per RT itu punya produk UMKM apa. Nah kita biar UMKM ini bagus nih, kita carikan konsultan penjamin mutunya biar lebih bagusnya, produknya dibagusin dulu. Kalau produknya udah bagus, udah enak, udah menarik, bagaimana selanjutnya produk ini didanai untuk menjadi sebuah bungkusnya jadi bagus dulu. Kalau bungkus sudah bagus, izinnya diperbaiki, PRT-nya itu diperbaiki. Setelah itu kita bisa kerjasama nih dengan Shopee, dengan Lazada, kita bisa dengan Bukalapak. Sebenarnya mereka mau kerjasama nih dengan produk-produk UMKM. Dan produk itu didigitalkan. Akhirnya itu bisa besar. Jadi yang biayanya siapa? Pemerintah daerah. Daerah. Jadi kenapa saya bicara seperti itu, bahwa ini ada contohnya bahwa Mas, itu sistemnya gimana? Maksudnya dari APBD daerah turun ke UMKM itu mekanismenya seperti apa? Jadi gini Pak, bahwa aku jadi keingat nih. Di Kota Blitar itu ada per RT dapat 100 sampai 50 juta sampai 100 juta. Sebenarnya bahwa ini fokusnya kemana? Kalau ngomongin infrastruktur, Kota Blitar nih selokan dan itu sudah masuk ke kota. Ya sebenarnya ngomongin 50 sampai 100 ini bisa untuk kita dinyiptakan one RT one product.
Andai saja seperti tadi bahwa satu RT produknya diperbaiki satu, kan terus bungkusnya diperbaiki, mereka dikonekkan dengan Shopee dan lain-lain, mereka diajarkan jualan online. Kita hitung aja Kota Blitar berapa RT. Itu tadi nanti sudah bisa kita membuat mall sendiri sudah bisa. Contoh Banyuwangi ada Banyuwangi Mall. Dan itu bisa dibangun diaplikasikan di Blitar juga. Banyuwangi Mall itu isinya produk UMKM. Jadi kalau orang Banyuwangi sendiri bisa beli sendiri di situ, wisatawan yang datang ke Banyuwangi bisa beli di situ juga. Jadi belanjanya masyarakat kembali lagi ke daerahnya. Ya. APBD-nya nggak keluar, nggak kecacaran. Ya, betul. Dan kalau lebih bagusnya lagi, syukur-syukur bisa jual keluar kota malah. Ya. Jadi tidak cuma dikonsumsi di dalam kota aja, tapi bisa dipasarkan sampai ke skala nasional. Syukur-syukur kalau bisa seperti itu ya. Tapi ini sampai detik ini, Mas. Sampai detik ini, setahu saya dari info teman-teman, itu dari yang kemarin dikampanyekan 50 juta sampai 100 juta yang panjenengan bilang tadi, itu baru terlaksana 1 RT percontohan per kelurahan. Jadi misalnya kelurahan Sanan Kulon atau Rembang gitu, itu baru 1 RT yang dicoba di trial seperti itu. Sampai saat ini loh ya, saya kan juga tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Itu info yang saya terima. Tapi sekali lagi ini info yang saya tahu, tapi saya tidak tahu persis. Saya soalnya tidak begitu mengikuti, tapi kabarnya seperti itu. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk kesananya, karena ya kita mungkin juga mempertimbangkan kondisi pandemi yang sekarang lagi sudah turun, tapi moga-moga aja ini per hari ini kalau tidak salah sisa nasional yang positif tuh sudah turun sampai 5.100. Moga-moga turun terus sampai akhirnya Indonesia kembali sehat, ekonomi kembali seperti dulu. Ya. Terus Mas Upi, sedikit bergeser ke tetap di topik pemuda ya. Tapi bergeser sedikit ke sektor politiknya ya. Sebenarnya kita ini generasi saya atau bahkan yang mungkin yang di atas saya itu punya kelihatannya itu ada gap, mungkin kayak anak-anak muda ini pengen ini, tapi yang kita yang umur sekian ini mungkin katrok bahasanya. Jadi kadang-kadang itu tidak sinkron antara yang digarap nikah nom sama yang diaplikasikan di dalam politik praktis yang sekarang ada ini kadang-kadang tidak sinkron. Bahkan teman-teman pemuda-pemuda yang saya lihat juga sangat idealis itu juga kebingungan dengan kok seperti ini ya kok enggak. Itu perlu gimana kira-kira Mas Upi untuk menyamakan visi itu agar kita paling tidak itu kita yang senior ngerti lah karena pecah nomi ini. Kira-kira apa sih hal yang maksudnya yang nyata aja, maksudnya apa yang perlu ada atau apa yang perlu dikerjakan seperti apa? Menurut Mas Upi gimana? Gini Pak Yopi, bahwa saya sendiri kan juga kerja di politik. Ya. Dan dulu kan kerja di politik dari masuk tim TKN gitu. Ya. Saya megang di timnya konten gitu. Tim manajer konten, dan ngomongin juga bahwa saya juga pernah jadi konsultan pilkada bupati juga. Ya. Ngomongin politik ini emang gapnya beda banget Pak, bahwa milenial ini emang generasi yang emang susah dipegang. Kalau bicara milenial, tambah lagi ngomongin zilenial gitu ya. Kalau milenial itu adalah anak-anak yang di atas 90 gitu, itu sulit pegang. Itu emang cara bahasa kan gini, bahwa politik ini hubungan eratnya adalah tentang bagaimana keperluan masyarakat, pemerintah, terus rakyat ini terpenuhi semua. Ya. Kelompok-kelompok milenial ini secara pembangunan sudah berbeda pemikiran mereka, dan mereka merasa belum ada yang bisa memegang mereka secara
visi misi. Utamanya adalah itu visi misi dari para tokoh-tokoh, calon-calon atau yang sudah jadi sekarang itu kan belum ada yang bisa memegang atau mengarah pemikirannya milenial. Contoh bahwa teman-teman milenial itu butuh seperti creative center gitu. Atau creative hub. Itu kan belum ada di kita. Nah, fungsinya di dalamnya adalah bagaimana teman-teman muda ini bisa membangun proses kreatif, menghasilkan produk, bisa kerja di situ. Itu kan belum ada di kota kita. Terus ngomongin juga bahwa secara pendidikan, mereka pendidikannya dulu dengan sekarang juga beda. Ini juga teman-teman masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik gitu. Salah satunya itu, kalau ngomongin panjangnya lagi pastinya bahwa memang sulit bahwa milenial secara keperluan kepentingannya itu berbeda Pak Yubi. Ini utamanya itu. Tapi salah satu contohnya adalah tadi itu, bahwa bagaimana milenial itu adalah pemikirannya maju dan yang sepuh-sepuh kadang pemikirannya stay gitu. Itu harusnya gitu bahwa enaknya bahwa emang bahwa tokoh-tokoh ini sering interaksi lah dengan milenial gitu. Karena emang dari milenial ke silenial itu sudah beda konsep lagi nantinya. Silenial tuh yang usia berapa Mas? Sekarang? Di atas 2000, kelahiran di atas 2000. Kelahiran di atas 2000. Berarti sampai umur 21 ke bawah. Iya. Itu sudah beda lagi. Udah beda lagi. Milenial yang saya tahu maksudnya sekarang umur 25. Saya itu milenial. Bawah saya itu ada zilenial. Sudah beda lagi. Itu lebih sulit lagi Pak Yogi. Berarti kameramen kita nih zilenial. Itu sulit. Itu beda lagi. Beda lagi. Bahwa gini, bahwa kalau milenial itu masih mau mencoblos sebenarnya. Masih mau belajar soal partai, masih mau belajar politik. Zilenial ini nantinya tidak mau soal, nggak ada pemikirannya. Seakan-akan acuh Mas. Acuh lah, nggak ada partai. Tetapi mereka tetap membutuhkan seorang figur tokoh. Sebenarnya kalau ada tokoh figur mereka juga mau ya sebenarnya. Mau, tapi sampai saat ini itu kelihatannya masih ngono-ngono kuwi ya. Itu antara zilenial dan milenial gitu. Iya. Itu hub center itu kreatif hub center itu kelihatannya keren Mas itu Mas. Jadi gini, kalau ini saya cuma lihat-lihat di YouTube aja sih. Bahkan Elon Musk itu yang ownernya Tesla itu kabarnya kalau interview orang Mas, enggak tanya ijazah. Iya. Nah, Google kalau kerja di Google tuh katanya, saya juga enggak pernah kerja di sana. Katanya itu enggak ada kantor gitu. Jadi malah kayak meja biliar kayak lebih ke lebih ke bagaimana menciptakan memaksimalkan kreativitas dari karyawan-karyawan itu kan zamannya seperti itu Mas ya. Jadi ini yang kita hadapi, persaingan kreatif ke depan ini yang siapa yang lebih kreatif, siapa yang bisa menelurkan produk-produk dan ide-ide yang cemerlang itu yang menang ke depannya. Jadi ini harus dimengerti sama pemimpin-pemimpin kita ini kelihatannya ini. Pemimpin kita yang saat ini dan masa yang akan datang. Itu yang utama adalah itu. Bagaimana kebutuhan milenial tadi adalah salah satu tadi bahwa Google rekrutmen pegawainya seperti itu. Ya. Elon Musk juga seperti itu. Jadi emang milenial itu emang idenya diumbar tetapi diadai. Itu kan sulit kata itu. Kata yang sangat sulit mengumbar terus diadai. Keren. Akhirnya bisa untuk membangun daerah. Ya. Itu kan sulit. Ya. Tapi soalnya gini Mas, memang kalau generasi yang dulu-dulu itu kalau diumbar yo bar tenan Mas. Ya. Kan susah. Tapi kan kalau generasi sini harusnya bisa ya. Iya. Jadi harus yang senior itu harus berani mencoba. Mencoba mengumbar cah nom-nom untuk mengeluarkan, memaksimalkan kreativitasnya gitu. Jadi gini Pak Yogi, bahwa kalau pemikirannya zaman teman-teman baby boomers gitu, yang bukan milenial, mereka masih berkantor. Milenial sekarang mikirnya aku bisa kerja ke rumah, seperti saya gitu. Saya banyak kerjaan dari rumah, Pak. Saya juri festival, ya udah dari virtual aja. Saya garap desain untuk event ya virtual, bahwa dengan ada Zoom, dengan adanya sekarang Google Meet, kita nggak harus ada di lokasi gitu. Nah, hari ini yang emang kita itu kan saat ini ada pandemi COVID ini akan merubah sikap kita, merubah kinerja kita gitu. Bahwa kita yang sebenarnya
sering-sering kumpul, akhirnya kita bisa kerja secara individu dan akhirnya di produk itu yang akhirnya sebenarnya dengan adanya kata-kata milenial tadi, dengan ada usia milenial, adanya Zoom dan lain-lain, ini perubahan sikap kerja kita. Ekonomi kita kan juga berubah dari ekonomi yang makro, mikro, akhirnya muncul, akhirnya tradisional muncul ekonomi digital gitu. Kan ini juga berubah gitu. Ini kan sesuatu yang menarik gitu. Dan pastinya hari ini, makanya saya tadi bilang bahwa pemerintah yang akan datang tuh harus siap dengan adanya hal seperti ini. Padahal kalau diruntun dari sejarah, Mas, itu pemenang-pemenang pertarungan ekonomi itu adalah insan-insan yang siap menghadapi perubahan. Kalau tidak siap untuk menghadapi perubahan itu bakal tertinggal, bakal kalah karena zaman terus berubah. Jadi tidak bisa melakukan teknik-teknik lama dan mengharapkan itu akan selamanya bisa terus berjalan, itu memang nggak bisa. Itu sudah dari dulu kan seperti itu, dari zaman kolonial terus sampai ke zaman Pak Karno dan seterusnya, itu kan terus berubah, zaman terus berubah. Jadi harus pemimpin-pemimpin daerah dan negara pun juga swasta pun juga harus siap, harus ready, harus bisa membaca perubahan zaman gimana, harus bisa membaca itu. Nah ini yang ya di vlog saya ini saya senang sekali bisa komunikasi dengan Mas Upi, terus akhirnya bisa mendapatkan gambaran lah, kira-kira paling enggak satu hal itu bagus sekali, Mas, itu keren itu, kayak kreatif hub ya. Jadi seperti satu tempat itu, Mas, ya, satu tempat ya, tinggi kumpul anak muda di Kota Blitar ini gitu ya. Terus ya, ada fasilitasnya seperti apa sih, Mas, kayak gitu di kota-kota lain kayak ini bahwa kreatif hub itu biasanya di dalamnya ada bioskop, ada bioskop ini, terus ada komputer yang isinya buat nih teman-teman kadang-kadang membuat aplikasi, membuat game. Sekarang anak-anak kan juga bahwa ngomongin aplikasi dan game ini juga kerjaan. Kalau dulu orang nge-game nggak dapat uang, sekarang orang nge-game nggak dapat uang. Itu seperti itu. Teman-teman kalau ngomongin aplikasi tadi bisa nih produk UMKM tadi diketemukan dengan kelompok yang bisa bikin aplikasi, mereka bisa berjualan secara online. Di situ mereka itu fungsinya. Ketemu nih akhirnya dari yang tidak bisa jalan online dikumpulkan ke Creative Hub, akhirnya ketemu dengan teman-teman yang bisa online, akhirnya produk-produk ini bisa terjual dengan online. Yang namanya Creative Hub, hub tempat kumpul bersama. Akhirnya tadi yang teman-teman memiliki kekurangan masalah ini kita bisa saling mengisi bersama-sama, menggotong royong dari yang sebelumnya belum digital digotong royongkan menjadi digital gitu. Itu sangat perlu. Iya, Mas, lupa aku kembali ke yang mall UMKM tadi ya. Bedanya dengan pasar apa, Mas? Seperti contoh misalnya kita juga ada punya pasar Legi. Itu kan juga UMKM gitu. Itu bedanya seperti apa? Mallnya itu lebih bagus atau lebih ada fasilitas apa? Itu yang membedakan gimana? Gini, kalau ngomongin Banyuwangi ya, saya bicara Banyuwangi Mall gitu, itu adalah aplikasi. Oh, aplikasi. Itu jadi bukan fisik. Bukan. Fisik bangunan. Bukan fisik. Oh, itu aplikasi. Namanya Banyuwangi Mall yang diisi produk-produk UMKM itu, dan itu bisa tercipta dari Creative Hub. Itu bisa. Saya yakin banyak anak Blitar yang kuliah di luar kota membuat aplikasi, kuliah membuat game. Itu banyak, Pak Yopi. Bagaimana harusnya pemerintah bisa mewadahi anak-anak, diadai, diopeni, kowe tak biayai produk ini untuk Kota Blitar. Itu. Ini baru jujur saya sendiri baru terpikir ini loh. Ini bisa saya tak catat ini. Bangun. Iya. Ya, ini moga-moga nanti dilihat sama Pak Wali Kota. Amin. Ya Pak, nggih. Pak Wali. Gitu. Jadi banyak sih Pak bahwa yang kita emang harus kita gotong royongkan untuk membangun Blitar lebih baik itu banyak.
Saya teringat loh tadi sempat ya sebelum kita ngobrol tuh di kursi ini gitu. Ya. 2000 saya lupa 2016 kalau nggak 2017 kayaknya. Bulannya kalau nggak Oktober. Kang Emil Ridwan Kamil pada saat itu menjadi wali kota Bandung. Itu ketemu saya di Hotel ini di kursi ini. Dan terus kita ngobrol nih banyak tentang kota kreatif, ngomongin ekonomi kreatif. Saya mulai berpikir di situ. Kalau kita ketemu gap bahwa Bandung itu sudah bangun kreatif di 2016, kita sampai sekarang belum bangun. Harusnya kan kita paling kita itu bisa terbangun seperti itu, akhirnya anak-anak muda bisa berkembang. Sebenarnya saya bilang bahwa kalau kota Blitar ini adalah kota yang kecil. Memanage kota kecil itu sebenarnya lebih enak daripada kota besar. Jadi saya bicara seperti ini sesuai kompeten saya bahwa saya koordinator Indonesia Creative City Network Jawa Timur. Saya hampir semua kota-kota di Jawa Timur itu berhubungan dengan saya. Kepala daerahnya, komunitas kreatifnya, UMKM-nya itu kebanyakan dengan kita. Termasuk city branding kotanya. Di Jawa Timur ini yang sudah punya seperti itu berapa? Banyak ya. Kalau dari provinsi sendiri ada namanya Java Super Corridor. Yang di situ ada kreatif hub-nya itu ada di Bakorwil Bojonegoro di Bojonegoro, ada Bakorwil Medion itu ada di Medion. Bakorwil Medion itu isinya adalah Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Medion, Pacitan, Magetan. Blitar itu ikutnya di Bakorwil Malang. Dia ada Malang, terus Kabupaten Blitar, Kota Blitar, ada Batu, ada Pasuruan, terus ada lagi di Jember, itu dari provinsi, dan ada di Surabaya, dari provinsi. Terus kota-kota yang memiliki kreatif hub sendiri, itu ada Surabaya, terus ada Banyuwangi, Jember lagi buat, Malang ada, terus Kediri, itu lagi buat kotanya, Medion ada, banyak Pak. Karena kan kalau kita tuh kalah start, atau nanti perjalanannya ini kalah promosinya sudah ketinggalan, itu kan rugi. Kalau sekarang zamannya bagaimana pemerintah kota itu bukan cuma bisa hitung APBD atau merumuskan APBD atau melaksanakan APBD, tapi di dalam APBD itu juga kalau menurut saya itu juga harus bisa untuk namanya mempromosikan sebuah kota. Nah ini mungkin kan Creative Hub ini salah satu cara untuk mempromosikan produk-produk kita. Nah kalau dibayangkan Blitar yang sebuah negara, kita tuh harus berpikir bahwa produk yang kita jual dan produk yang kita beli dari luar kota itu neraca balance-nya bagaimana. Itu kalau kota-kota lain itu sudah gencar mempromosikan kotanya, sedangkan kita itu ketinggalan. Waduh, sangat disayangkan itu. Blitar itu kalau bagi saya secara profesional adalah kota yang ketinggalan, Pak. Kota Blitar adalah kota ketinggalan. Padahal pariwisatanya kita ada ya. Ini produknya Pak, kita punya. Maaf ya, Pak. Tadi ngapunten apa tadi? Opa Gambir kita punya. Saya terakhir kemarin deh bahwa 2 hari kemarin atau hari Jumat tuh kebetulan jadi beberapa ini ada rangkaian Java Tourism Award gitu, dari Provinsi Jawa Timur. Salah satu jurinya saya. Ini saya. Terus di rangkaian ini ada beberapa festival tentang promosi pariwisata, produk hotelnya, terus virtual tour, dan terus kampung kreatif. Kota Blitar sayangnya tidak dapat sama sekali. Berarti kan itu tinggal. Tidak dapat penghargaan ya? Sama sekali. Padahal jenengan saya jurinya. Saya malu kan. Saya jujur, saya malu. Karena Pak, bahwa kalau sebenarnya bahwa terang-terangan ini ya. Aku bisa. Tapi itu bisa dulu nih. Nah, ngomong. Ternyata juri ada dua aku tuh. Berarti bahwa Mas ada lagi loh, Blitar sambal pecel. Blitar itu terkenal loh pecelnya. Terus ini tadi bicara tentang kopi, ternyata juga ada kopinya. Apakah pemerintah itu kalau ikut lomba memasukkan ini? Enggak, Pak. Ya, kono-kono. Ini kemarin sempat gede virtual tour. Virtual tour.
itu Blitar itu yang maju Karangsari. Ini teman-teman juri yang lain ngomong nih, wah ini Karangsari itu ada sambal pecelnya. Di video gak ada sambal pecel. Ada lagi mas, Karangsari itu blimbing. Iya, bertahun-tahun cuma blimbing Karangsari, tapi gak ada sambal pecelnya Pak ini. Teman-teman udah nyontreng. Ini fakta ya, ini fakta nih yang barusan es Java. Dan ini Tourism Award-nya ada, awardnya pun juga sebenarnya itu ada, tapi kayak enggak tampil gitu mas, kayak enggak anu gitu ya. Jadi emang ya, saya juga bingung. Saya bingung tadi itu, saya tuh jurinya, saya tuh anak yang lahir di Blitar, maksud daerah udah semaju. Saya terang-terangan bos, bukan hanya di sini ya. Saya tuh sering banget ngomong, Pak, apa sih butuh tak bantu? Ya. Kan saya nggak jalur proyek. Kan saya bilang, apa sih bisa tak bantu? Kalau enggak salah mas, saya juga pernah tahu ada keseniannya juga. Itu yang khas Blitar. Apa tuh kemarin itu kayak gimana? Kayak apa itu mas? Kayak barongan tapi bukan ganongan ya. Ganongan itu khas Blitar nih. Nah. Gini Pak Yopi, kemarin itu aku ngomongin tetangga sebelah aja ya. Ya. Kita itu barusan ada dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan itu ada namanya penghargaan atau penetapan warisan budaya tak benda. Kalau ngomongin budaya, Kota Blitar ini sama sekali nggak punya nih warisan budaya tak bendanya yang sudah terdaftar di kementerian. Kemarin Kabupaten Blitar tuh dapat jaranan trail. Nah, kita tuh belum pernah ngajukan sama sekali. Sebenarnya aku kalau bicara bahwa ini siapa pelakunya, anak muda. Kalau bicara Kelurahan Blitar, Kelurahan Blitar itu adalah di situnya tiap RW punya kelompok jaranan. Jaranan ini di dalamnya karakter jaranan banyak, ada trail, ada jur, ada dor. Nah, ini bisa nih diriset, dikembangkan, diajukan. Itu jadi warisan budaya tak benda sebuah kota. Kalau pencak dor itu? Pencak dor, pencak itu dari Kediri. Kediri ya. Kulturnya pencak dor itu dari Kediri, dari Boyo. Terus Blitar itu punya lagi kompleks candi terbesar di Jawa Timur, Mataram. Terus ada makam Bung Karno. Sebenarnya itu kan dari segi pariwisata, dari segi produk, dari segi budaya dan lain-lain itu sangat bisa dipromosikan, mas. Sangat. Iya. Sangat ayo. Kita buat ya. Gini, bahwa kalau saya sebagai juri ya, saya sebagai juri kompeten, kita semua akan melihat ini dari sudut pandang luas. Kita nggak akan melihat dari sudut pandang kita sendiri. Harus objektif kan? Iya. Juri. Di dalamnya pastinya bahwa kota ini menarik, tetapi bagaimana strategi promosinya? Kemana promosinya? Jangan-jangan promosi cuma ke rumahnya sendiri, membuat acara sendiri, dilihat sendiri, dipakai sendiri, buat sendiri, kan selesai. Nah, bagaimana strategi promosi ini harusnya bagaimana bahwa contoh bahwa Kota Blitar promosinya, videonya tampilkan TV nasional, promosikan di YouTube, undang influencer wisata, kerjasama dengan maskapai. Ya, betul. Saya pernah bawa Citylink. Citylink itu kerjasama kan dengan pemerintah Kabupaten Blitar. Sama media nasional, mas. Iya beberapa. Saya juga pernah bawa Nagio juga. Ngomongin pernah saya, karena mereka teman-teman saya gitu. Teman-teman saya bahwa saya terang-terangan gini, Blitar butuh opo nggih promosi tak bantu. Ini bukan oposisi loh ya mas ya, ini malah membantu nih. Saya bantu butuhnya seperti apa, promosinya saya bantu. Ya. Ngomongin uang itu bisa diobrolkan ya bahwa karena budgetnya berapa itu kan bisa diobrolkan gitu. Benar. Dulu ketika ngundang Citylink bahwa ini Hotel Tugu ya, kita juga kerja sama Hotel Tugu, UMKM itu nggak banyak, kita cuma biayai mereka nginep di Blitar, makan mereka selesai. Iya. Nggak harus membayar bahwa mereka tarif berapa? Enggak, karena pertemanan Pak Yobi itu yang pertama. Di pertemanan dari kopi ini kita bisa seperti itu. Iya. Siap. Baik Mas Yobi. Sekali lagi saya matur nuwun sangat. Semoga konten kita ini nanti ya bisa dilihat, paling enggak jadi inspirasi lah untuk kita semua. Nanti ke depannya saya yakin
Kota Blitar akan lebih baik lah. Moga-moga kita ini orang-orang asli Blitar yang sangat berharap nanti biar Kota Blitar itu lebih baik. Terus generasi milenial dan zilenialnya itu nanti bisa berkiprah di biar banyak lagi yang bisa terkenal di kancah nasional. Ya. Karena itu saya mungkin lain kali nanti kita bisa ngobrol lagi di lain tempat dan di lain topik. Untuk sekarang saya pamit dulu teman-teman semua. Sekali lagi salam sehat sejahtera selalu dari saya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.